Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kita akan bersama-sama belajar dalam pendalaman Alkitab. Dan pendalaman Alkitab kita pada siang hari ini sampai di Kitab Amsal. Ya. Kita akan bersama-sama melihat dan membuka di dalam Kitab Amsal 18 ayat 1 sampai ayat 24. Mari kita akan bersama-sama membaca Amsal 18 ayat 1 sampai ayat 24. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, siang hari ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Khususnya dalam pagi hari ini sampai siang ini kami merasakan penyertaan-Mu. Bapa, kalau sebentar kami akan bersama-sama belajar mendalami tentang Kitab Amsal. Biar Tuhan berikan hikmat untuk kami mengerti apa yang boleh kami baca dan kami pelajari pada siang hari ini. Kami menyerahkan pelajaran pendalaman Alkitab pada siang hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara kita akan membaca Kitab Amsal pasal 18. Kita masuk dalam Amsal 18 ayat 1 sampai ayat 24. Mari kita akan baca. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan, dan celah disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Ayat 7. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam kerjanya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan. Dan kecelaannya orang yang bersemangat dapat menganggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ayat yang ke-16. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan.
antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura, sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-memohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ayat yang terakhir, ayat 14. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, demikianlah jauh pembacaan kita pada siang hari ini. Kita akan berbicara dan belajar bersama-sama tentang kitab Amsal pasal 18 ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Kita akan perhatikan ayat yang pertama lebih dulu ya. Saya ulangi sekali lagi ayat pertama, saya baca buat kita bersama. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, ayat yang kita baca ini adalah sebuah kisah yang menarik. Dikatakan suatu lukisan ya. Atau kata lain, orang yang tidak dapat menyesuaikan diri. Apa itu orang yang tidak dapat menyesuaikan diri? Orang ini tentu merasa dirinya mampu. Orang ini juga merasakan dirinya bisa, sehingga dia tidak butuh orang lain. Dikatakan suka memberikan pendapat yang bertentangan. Ya, itu maksudnya. Suka memberikan pendapat bertentangan. Dia selalu tidak bisa menyesuaikan untuk orang lain. Mungkin jawaban orang lain juga dia tidak terima. Bahkan kalau kita melihat tidak mempercayai pendapat orang lain. Nah, itulah ayat yang pertama yang boleh kita bahas bersama-sama di dalam hikmat Salomo yang kita boleh pelajari pada siang ini. Yaitu orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Dia tidak mau. Dia tidak bisa menyesuaikan diri terhadap orang lain. Baik, sekarang kita pelajari ayat yang kedua. Di dalam Amsal 18 ayat 2 akan saya bacakan, dikatakan demikian. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Nah, ini juga berbicara tentang kepribadian. Kalau tadi ayat pertama dikatakan orang yang sulit menyesuaikan diri. Tetapi kita membaca ayat yang kedua ini adalah orang bebal. Yang dikatakan kelakuan yang antisosial. Orang ini juga berbicara pribadi yang sulit diajak untuk kerjasama. Yang katanya ingin bersosialisasi dengan orang lain. Tapi dikatakan orang bebal tidak suka kepada pengertian. Dia tidak suka. Dia merasa dia sendiri yang benar. Dia merasa dia sendiri yang mampu. Bahkan dia sendiri yang bisa mengatasinya. Dikatakan di sana tidak mau berusaha menyelesaikan sesuatu. Dia tidak mau menyelesaikan sesuatu. Maunya segala sesuatu boleh ada. Tetapi tidak diakhiri dengan penyesuaian yang baik. Itulah dikatakan orang bebal. Bahkan kita boleh melihat juga tidak mau belajar sesuatu yang penting. Nah, ini orang bebal. Dia bukan saja tidak mengerti sesuatu,
tetapi juga dia tidak mau belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang penting, dia tidak mau. Itulah dikatakan orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya, yang artinya kemauannya dia sendiri yang benar. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Ayat yang ketiga di dalam Amsal 18 dikatakan demikian. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan celah disertai cemooh. Kefasikan datang, datanglah juga penghinaan. Nah, ayat ini juga sama dengan berbicara pribadi yang tidak bisa disesuaikan, maunya menang sendiri. Ada hal yang menarik di sana. Kalau kita boleh melihat, dengan berdosa yang membawa rasa malu. Bahkan dikatakan dosa adalah sebuah jalan menurun. Dia tahu sebenarnya bahwa kelakuan yang tidak baik itu menunjukkan menurun. Nah, di dalam pembacaan kita pada siang hari ini, ada 3 berbicara tentang pribadi yang menunjukkan kemauan dia sendiri. Apa yang dia mau, apa yang dia kerjakan, selalu maunya benar dan menang sendiri. Tidak bisa menyesuaikan dengan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan pada ayat keempat. Ayat 4 saya baca buat kita bersama, dikatakan demikian. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Nah, di sini berkatakan perkataan mulut orang itu adalah seperti air yang mengalir. Tetapi jangan lupa, ada batang air yang perlu diperhatikan. Kalau kita melihat dalam ayat yang keempat ini berbicara apa? Berbicara tentang pikiran manusia adalah seperti air dalam sebuah sumur. Sekali lagi, pikiran manusia seperti air yang dalam sebuah sumur. Kalimat ini merupakan kalimat sinonim. Tetapi kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, kita menemukan kata demikian. Orang bijak akan mengambil air dari sungai dan bukan kolam mengenang. Nah, kalau kita melihat di dalam Yeremia 2 ayat 13 ini dengan jelas, orang benar tidak mau mengambil air yang mengenang, tetapi orang bijak mengambil air dari sungai. Tentunya beda dengan air yang mengenang. Air yang mengenang mungkin hanya tidak mengalir begitu ya, dia berdiam. Itu kalau lama-lama bisa busuk. Itulah artinya ayat 4, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Ayat 5 berbunyi demikian. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar. Saya ulang sekali lagi. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar. Nah, di sini kita ditemukan ada kata orang fasik dengan orang benar. Apa maksudnya orang fasik dengan orang benar? Kalau kita melihat di dalam Amsal 18 ayat 5, kita menemukan kata begini. Mencela ketidakadilan di dalam pengadilan. Nah, sekali lagi. Amsal 18 ayat 5. Mencela ketidakadilan di dalam pengadilan. Apa maksudnya ini? Sikap membela orang jahat sama dengan merampas keadilan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, di dalam bacaan kita ayat yang kelima ini kita boleh tahu bahwa tidak baik kepada orang fasik dengan menolak orang benar.
Yaitu artinya, seperti yang saya katakan tadi di dalam Amsal 18 ayat 5, mencela ketidakadilan di dalam pengadilan. Yaitu memiliki arti sikap membela orang jahat sama dengan merampas keadilan. Wow. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sikap membela orang jahat itu memang tidak baik di dalam pengadilan ya. Biarpun ada pengacara yang membela, tetapi kadang-kadang kita tahu hal yang salah pun bisa diberikan benar. Bahkan orang yang benar pun bisa salah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perhatikan juga ayat yang ke-6. Nah, ayat ke-6 sampai ayat 8 itu berbicara tentang ada dengan benar ya, tentang lidah orang benar. Ayat 6 sampai ayat 8 ini berbicara tentang lidah. Saya tahu setiap kita tentunya memiliki lidah, bukan? Nah, lidah ini selalu berkata hal yang baik dan juga ada hal yang tidak baik. Mari kita akan melihat bersama-sama, kita baca ayat yang ke-6 dikatakan, ayat 6 sampai 8 berbicara tentang lidah dengan benar. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Apa artinya ini? Luar biasa kalau kita membaca ayat ke-6 ini, kita menemukan ada beberapa poin, ada 5 yang perlu saya sampaikan. Ya, 6 sampai 8 itu berbicara tentang lidah dengan benar. Kalau kita membaca dalam ayat 6 tadi, kita menemukan mulut orang bodoh memberikan kesukaran. Apa itu mulut orang bodoh memberikan sukaran? Kita tahu ada orang bodoh, ada orang pandai. Tentunya kadang-kadang kita dipertemukan orang kalau sesama pandai atau mengerti. Mungkin ucapan kita enak begitu ya. Itu lidah yang digunakan. Tetapi kalau kita mengerti ada orang yang kurang pandai begitu ya, maaf bodoh begitu. Kadang-kadang apa yang kita ucapkan pun dia tidak mengerti. Ada beberapa poin yang menarik di dalam ayat 6 yang kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama, orang bodoh memberikan kesukaran. Yang kedua, membuat orang lain marah. Kenapa orang lain bisa marah? Kadang-kadang apa yang kita maksud dengan dia tidak mengerti begitu ya. Atau sebaliknya, dia berkata kita mengerti, kita yang ngomong dia tidak mengerti. Bukankah dua-dua memiliki lidah? Nah, itulah yang dimaksud ayat 6 yang kita baca tadi. Berikutnya kita menemukan ayat 6 yang berikutnya dikatakan demikian. Tidak berhati-hati sangat provokatif. Nah, ini juga lidah ya. Provokatif. Selalu apa? Membuat orang lain, mempengaruhi orang lain. Mungkin itu baik, mungkin itu jahat. Bukankah jahat maupun tidak jahat, dua-duanya melalui lidah yang kita miliki. Nah, berikutnya adalah membuat orang lain kasar. Benar. Kadang-kadang lidah ini berkata kata yang tidak menyenangkan, sehingga membuat orang lain tidak senang. Nah, itulah ayat 6. Kita akan melihat bersama-sama ayat yang ke-7. Ayat 7 akan saya bacakan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Apa maksudnya ini bibirnya jerat bagi nyawanya? Ayat 7 ini saya menemukan ada beberapa hal yang menarik. Yaitu sesuatu perkataan yang membuat beda. Itu menjadi bahaya. Kenapa? Mungkin kita mendengar terus keluar dari mulut kita sesuatu yang berbeda.
Makanya itu ayat 7 dikatakan orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Iya, kadang telinganya mendengar, tetapi keluar dari mulutnya berbeda. Itu menjadikan jerat. Nah, Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, berikutnya ayat 8. Saya baca ayat 8. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Iya. Saya ulang sekali lagi. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Apa itu kata sedap-sedapan? Kita melihat bahwa kata membuat perkataan yang berbeda, membuat orang lain tersinggung, membuat orang merasa dirugikan. Itu adalah perkataan-perkataan yang kurang sedap. Bukankah kita diberi Allah lidah dan mulut untuk memuji dan menjadikan berkat buat orang lain? Tetapi pertanyaannya, apakah kita gunakan lidah kita untuk memuji? Apakah perkataan kita bisa membangun buat orang lain? Disinilah kita mendapatkan sesuatu perkataan yang sedap. Nah, kita masuk ayat yang ke-9 ya. Ayat 9 saya baca buat kita bersama. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Sekali lagi saya baca ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Orang malas-malas menjadi saudara si perusak. Apa maksudnya ini? Saya menemukan ayat 9, yaitu pekerjaan buruk sama dengan menghancurkan pekerjaannya. Saya ulang sekali lagi ya. Pekerjaan buruk sama dengan menghancurkan pekerjaannya. Jelas ya. Kalau kita bekerja tidak sungguh-sungguh, kita bekerja karena dilihat pimpinan kita, mungkin begitu ya. Kita selalu apa? Melakukan baik tentu. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tetapi ternyata ayat 9, orang yang bermalas-malas dalam bekerja, yang tidak sungguh-sungguh dia bekerja, hanya dilihat pimpinannya saja. Tidak sungguh-sungguh, maka itu sama dikatakan pekerjaan buruk sama dengan menghancurkan pekerjaannya. Nah, kalau kita melihat contoh dalam pekerjaan itu, contohnya bekerja menjadi tukang bangunan, begitu mungkin ya. Membangun sebuah rumah, tapi ukurannya dikurangi semennya, begitu ya. Bukankah dia pekerjaannya nggak baik? Justru kalau rumah yang diperkirakan sekian tahun rusak, rumah itu beberapa bulan sudah ambruk, itu bukti akan menghancurkan pekerjaannya. Karena apa? Karena dia bekerja kurang baik dan tidak sungguh-sungguh. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, itu adalah salah satu contoh dalam pekerjaan. Kalau kita sedang menjadi pekerja bangunan begitu ya, atau membangun sebuah rumah yang tidak terselesaikan karena pekerjaan kita buruk, itu sama menghancurkan pekerjaan itu sendiri. Baik, itu contoh dalam pekerjaan bangunan. Mungkin kalau pertanian juga sama ya. Menanam tanaman, dipelihara, dijaga, tapi enggak dipupuk gitu ya. Tidak dijaga, mungkin menghancurkan. Pekerjaannya dilakukan tetapi menghancurkan pekerjaan itu sendiri. Karena tidak memupuk dan menjaganya. Baik, sekarang kita masuk ayat 10 dan 11. Saya baca ayat 10 dan 11. Nama Tuhan adalah menara yang kuat.
Kesanalah orang benar dan ia menjadi selamat. Ayat 11. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Baik, kita akan bahas ayat yang 10 dulu. Ayat 10 dikatakan luar biasa. Ayat 10 dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kalau kita melihat ayat ini sulit ya. Saya juga mencari dan tafsiran saya coba melihat apa yang dimaksud. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Di dalam buku tafsiran yang saya baca, ternyata dua ayat ini saling berhubungan. Ya. Kalau kita menemukan di sana, ayat yang 10 bicara tentang perlindungan orang benar dan bersandar pada Tuhan. Dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat, yaitu suatu tempat perlindungan di mana Allah berada. Bicara perlindungan dan bicara tentang keselamatan. Tentunya kita rindu tempat tinggal, bukan? Makanya berbicara ayat 10, menara yang kuat. Di mana menara yang kuat itu? Menara yang kuat itu adalah hanya pada Tuhan. Ayat 11. Ayat 11 berbicara tentang benteng orang kaya bersandar kekayaannya. Iya. Tetapi saya kira tidak semua orang ya, orang kaya yang bersandar pada kekayaannya. Tapi kadang-kadang kita boleh melihat memang dengan kekayaannya itu dia bukan sekedar menikmati, tetapi hati dan bersandar kepada kekayaannya. Itu ayat 11 yang kita baca. Kita menemukan di dalam ayat 11 itu juga dikatakan pembungkus mayat tidak berkantong, tetapi dapat keselamatan adalah menara yang kuat dari Tuhan. Apa yang dimaksud pembungkus mayat tidak berkantong? Artinya orang yang meninggal yang dibungkus itu di dalam kantongnya tentu tidak ada apa-apa yang harus disimpannya. Buat apa? Tentunya juga ditanam dan dikubur, hancur kembali ke tanah, bukan? Tetapi kalau kita melihat ayat 10 ini dan 11 ini berbicara tentang benteng menara kekuatan Allah. Dan kekayaan orang ada di hartanya. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 10 dan 11 ini mengajarkan buat kita bahwa nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Adalah suatu kesempatan tempat perlindungan di mana orang benar rindu ada di dalamnya. Biarlah pada siang hari ini kita boleh belajar, kalau saudara diberkati menjadi orang kaya, jadikan berkat juga buat orang lain ya. Karena kekayaan itu juga tempat perlindungan bagi orang yang tidak menjadi berkat buat orang lain, dinikmati sendiri begitu ya. Tetapi perlindungan yang kuat adalah menara di mana Tuhan ada di sana. Baik, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-12. Akan saya baca ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, di sana ada dua hal yang menarik. Tinggi hati dan juga kerendahan hati. Luar biasa. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Wah, luar biasa ayat 12 ini. Ayat 12 ini berbicara apa? Ini berbicara tentang kesombongan melawan rendah hati gitu ya. Tinggi hati itu sombong begitu ya. Jadi orang sombong melawan rendah hati. Dikatakan ayat 12, luar sering
menipu. Apa itu luar sering menipu? Tinggi hati mendahului kehancuran. Dikatakan luar sering menipu. Apa itu luar sering menipu? Bapak Ibu, bukankah hidup ini selalu apa? Selalu ingin rapi, bukan? Ingin menarik, bukan? Supaya orang lain juga melihat kita, berpenampilan kita. Itu yang dimaksud luar hati kita. Bahkan kita melihat luar sering menipu, artinya apa? Artinya mungkin berpenampilan menarik, tetapi beda dengan hatinya. Nah, ada juga orang yang berpakaian sederhana, tapi hatinya rendah hati gitu ya. Orangnya tulus, ada. Makanya ayat 12 ini, tinggi hati itu menghancurkan, tetapi rendah hati itu mendahului kehormatan. Yang berikutnya, rendah hati kalau kita melihat di dalam Amsal 3 ayat 34 dikatakan dikasihinya. Oh, siapa yang dikasihinya? Yaitu orang yang rendah hatinya. Wow. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara rindu dikasih Tuhan, jangan lupa nikmatilah rendah hati bersama Tuhan. Karena di dalam Amsal 3 ayat 34, Allah mengasihi orang yang rendah hati. Amsal 3 ayat 34. Apakah Tuhan menjumpai hati yang sombong atau rendah hati? Itu suatu pertanyaan yang perlu kita jawab. Allah tentunya tidak suka orang yang sombong. Jadi hati dengan luar tubuh yang kita pakai ini, pakaian, itu bisa menjadi tipu. Ya, dikatakan tadi, saya katakan luar sering menipu. Jadi tidak sama dengan hati yang rindu. Ya, luar biasa. Berikutnya ayat 13. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan. Saya ulang sekali lagi. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Wow, apa maksud ayat ini? Kita melihat pentingnya memperhatikan orang lain. Ya, penting. Kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri. Kita tentu bantuan orang lain. Ya, yang paling gampang aja lah. Kalau saudara mengalami kesulitan di jalan dan saudara tidak bisa apa-apa, saudara tidak bisa mengerjakan apa yang saudara hadapi pada saat itu, apa yang ada dalam benak kita? Tentu kalau kita bawa mobil, bengkel. Kalau kita naik motor, mungkin dalam kerusakannya, bengkel. Selalu ingat kata bengkel-bengkel. Karena apa? Ada orang lain yang dipakai Allah untuk mengerjakan kesulitan-kesulitan kita. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, itulah yang namanya pentingnya memperhatikan orang lain. Supaya juga apa? Kita juga diperhatikan orang lain. Ada kebersamaan yang indah di dalamnya. Bagaimana kita dapat menghormati seseorang jika kita sendiri tidak memperhatikan orang itu? Oh, tidak mungkin tentunya. Ya. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan. Jadi kita butuh yang namanya orang lain. Kita juga butuh orang lain untuk kita bantu. Saling membutuhkan. Saling mengasihi, begitu bukan? Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ayat 13 ini ayat yang indah sekali. Di sini adalah mengandung kepentingan bagaimana satu sama lain saling membutuhkan.
Dan dalam kesulitan apapun yang kita butuhkan, kita kerjakan, kita perlu orang lain untuk mengerjakannya. Kita masuk ayat yang 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya baca sekali lagi. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi ada kata semangat, ada juga kata semangat patah. Waduh, semangat yang patah. Nah, apa arti ayat 14 ini? Ayat 14 ini adalah mengajarkan orang sehat dan orang sakit cepat sembuh. Wow. Apa itu orang sakit? Tentunya orang sakit butuh pertolongan supaya dia dapat disembuhkan. Tetapi kalau kita membiarkan orang sakit itu dan orang yang tidak mau disembuhkan, itu juga akan menjadikan kematian dalam hidupnya. Itu yang dimaksud semangat untuk dapat bertanggung dalam penderitaannya. Atau lain dikatakan hidup penuh perjuangan secara fisik, rohani, dan emosi. Ya, kita butuh semangat. Untuk semangat itu kita diberikan ada 3 poin ya. Semangat di dalam fisik. Wah, itu semangat apa? Tubuh. Butuh sehat? Butuh. Butuh olahraga? Butuh. Fisik butuh makanan? Butuh. Itulah yang dikatakan butuh semangat. Tetapi semangat yang patah itu menghancurkan. Ada semangat yang kedua juga apa? Semangat rohani. Semangat beribadah, semangat datang kepada Tuhan, dan semangat melayaninya. Wow, itu adalah semangat. Tapi jangan semangat yang patah. Dan berikutnya dikatakan semangat emosi. Loh, rupanya juga emosi itu butuh semangat ya. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, semua orang memiliki emosi. Tapi pertanyaannya, bisa enggak kita menjaga emosi yang kita miliki? Kalau kita orangnya emosi terus, itu semangat emosinya, tetapi menghancurkan. Tetapi kalau saudara bisa menjaga emosi kita, tetap stabil, itu juga dikatakan semangat tidak patah. Maka dikatakan ayat 14 yang kita baca tadi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tadi saya berikan contoh ada 3. Semangat untuk fisik, semangat untuk rohani, dan semangat untuk emosi. Sekarang kita masuk ayat 15. Saya baca ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Saya ulang sekali lagi. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengertian. Wah, maksudnya ini. Ayat 15 berbicara tentang seruan kepada hikmat dari pengetahuan. Seorang lagi, ayat 15 ini berbicara tentang seruan kepada hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan yaitu memberikan dorongan agar hidup manusia itu lebih sungguh-sungguh menikmatinya. Wow. Bahkan dikatakan berikutnya, hikmat, kerajinan, kebenaran, kesalehan, dan kelimpahan. Wow. Jadi kalau kita menjadi orang yang berpengertian, sehingga kita memperoleh pengetahuan, maka tidak terlepas adanya
hikmat, kerajinan, kebenaran, kesalehan, dan kelimpahan itu akan menyertai kita. Wah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siang hari ini kita mendapatkan banyak berkat melalui Amsal 18 ini. Berikutnya kita masuk pada ayat yang ke-16. Hadiah memberi keluasan kepada orang pembawa. Dia menghadap orang-orang besar. Sekali lagi saya ulangi. Hadiah membuat keluasan kepada orang pembawa, dia menghadap orang-orang besar. Bicara apa ayat 16 ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada hal-hal yang menarik yang boleh kita pelajari pada siang hari ini. Kalau kita melihat pada ayat 16 ini, apa yang harus terjadi di dunia? Kita harus mengetahui. Kita tidak boleh diam diri, kita tidak boleh bersembunyi, kita tidak boleh tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita harus memiliki rasa, harus kita memiliki untuk mengikuti apa yang terjadi pada saat ini. Ayat 16 berbicara dikatakan orang yang patut menerima hadiah adalah sesuatu kenyataan. Apakah perbuatan benar? Mungkin tidak. Kalau kita melihat dalam Amsal pasal 17 ayat 13, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Ini adalah satu bukti. Hadiah adalah pemberian diberikan kepada orang yang benar-benar menerimanya. Hadiah diberikan pada orang yang merasa dia mampu untuk menyelesaikan sesuatu. Baik itu pertandingan, baik itu menyelesaikan kuliah, apalah yang hadiah saudara peroleh, saudara dapat. Itu adalah hadiah yang Allah berikan buat kita. Dan kita patut bersyukur kepadanya. Karena ayat di dalam kalau kita baca 17, saya ulang sekali lagi, Amsal 17 ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Ini suatu pertanyaan. Siapa membalas kejahatan dengan kebaikan? Ini tidak gampang, Bapak Ibu. Ya. Hadiah memberi kelelusan kepada orang yang membawa dia menghadap orang-orang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 16 ini mengajarkan kita bersama bahwa hadiah adalah satu prestasi yang boleh kita dapat karena kita menang sesuatu atau memenangkan suatu perlombaan atau tingkat-tingkat dalam kehidupan kita sehingga kita layak menerimanya. Apa kejahatan yang kita lihat tadi dalam Amsal 17 yang kita baca ayat 13 tadi berbunyi demikian. Apakah kita bisa menerimanya? Hadiah, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ayat 17. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Saya ulang sekali lagi. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Ayat yang ke-17 ini berbicara apa? Berbicara tentang jangan mengambil keputusan sebelum kita mendengar lebih dari satu pendapat, itu maksudnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang pengadilan, saksi. Dikatakan ayat yang kita baca tadi, ayat 17 dengan jelas, jangan sekali-sekali kita mengambil keputusan sebelum kita mendengar lebih dari satu pendapat. Ini berbicara seorang saksi
di dalam pengadilan. Jangan sekali-kali kita bilang kalau ada perkara sepihak saja kita katakan dia benar atau dia salah karena kita melihat cuma satu pihak saja. Di sini dikatakan datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Dalam pengadilan sumber kesaksian harus diselidiki dengan benar. Jadi ini berbicara tentang saksi. Kita kurang kalau satu orang untuk menjadikan saksi. Kita perlu beberapa orang. Satu orang kurang kuat begitu ya. Jadi kalau kita mendengar hal dia benar, orang satu bilang, oh ya dia benar, kita cukup benar. Oh enggak, kita harus mengerti tentang mengambil keputusan sebelum kita mendengar lebih dari satu orang. Ini berbicara tentang kesaksian yang ada di pengadilan. Baik, berikutnya kita melihat ayat 18. Saya baca ayat 18. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Sekali lagi. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Apa maksudnya ini ayat 18 ini? Ayat 18 ini berbicara tentang semua keputusan pengadilan janganlah mengadakan undi. Oh itu maksudnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini berbicara undian mengakhiri pertengkaran. Nah, benar ya. Mungkin Bapak Ibu tahu ya undian itu ya. Jadi kadang-kadang ada nomor atau abjad, ABCD atau 1, 2, 3 untuk menentukan undian gitu ya. Siapa nanti yang menjadi ketua kelas begitu ya. Atau ketua RT atau petinggi apa melalui undian. Jangan ya. Ini berbicara tentang pengadilan. Berbicara pengadilan. Tidak mau adanya yang disebut tadi secara undian. Tapi tentunya harus selalu diadakan pengadilan yang jujur. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, makanya ayat 18 dikatakan undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Ini adalah tentang undian ya. Jangan sekali-sekali melakukan pilihan atau menentukan sesuatu atau jawaban mana yang benar melalui undian itu ya. Ya, kita masuk dalam ayat yang ke-19. Ayat 19 ini saya katakan ayat yang agak sulit diterjemahkan ya. Saya juga melihat dalam buku tafsiran itu memang jelas dikatakan ayat 19 ini, ayat 19 sulit diterjemahkan. Tapi saya mencoba untuk memberikan sedikit masukan. Saya bacakan ayat 19. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Saya ulang sekali lagi. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti orang gapura sebuah puri. Wah, Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, memang ayat 19 ini ada terjemahan tertentu yang membuat sulit. Karena dalam buku yang saya baca juga mengalami kesulitan tentang maksud ayat 19 ini. Saya mencoba dan menemukan demikian. Di dalam ayat 19 diberikan contoh, dikatakan demikian. Saudara adalah seperti sebuah benteng yang kuat dengan seorang saudara adalah sebuah perlindungan yang lebih baik daripada
sebuah kota yang kuat. Nah, dua kata ini yang menyulitkan ya. Jadi dalam pengertian yang saya persiapkan, buku yang saya baca itu juga, saya sendiri juga mengalami kesulitan tentang apa yang dimaksud ayat 19 ini. Dan seorang teman adalah seperti jeruji dari sebuah benteng. Nah, Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bukan saja mengikuti acara pada siang hari ini, nanti malam juga akan dibahas oleh Bapak Penatua kita, Bapak Lindra. Saya juga kesulitan mengalami ayat 19 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga boleh melihat acara PA nanti malam jam 6. Kita juga akan menemukan ayat 19 ini apa maksudnya. Karena saya sendiri kurang begitu banyak pengetahuan saya tentang hal ayat 19 ini ya. Dan makanya saya harapkan supaya kita lebih kuat mempelajarinya, kita juga akan ditambahkan, dikuatkan pada pelajaran pendalaman Alkitab pada nanti malam jam 6 atau setengah 6 dimulai ya. Kita masuk pada ayat yang ke-20. Ayat 20 ini disambung dengan ayat 21 ya. Saya bacakan ayat 20 terlebih dulu. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Sekali lagi, ayat 20, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Nah, ayat 20 dan ayat 21 ini menjadikan pelajaran berbicara tentang lidah juga ya. Dikatakan demikian, orang sedang mencari dalam keputusannya, dalam kata-katanya. Jadi keputusan yang diucapkannya itu adalah suatu bukti apa yang diucapkan dalam hatinya. Jadi bukan sekedar mulut yang berbicara, tapi hatinya beda, tidak ngerti maksudnya. Jadi dia ngomong sesuatu yang diucapkan buat orang lain, tapi dia sendiri yang ucapkan tidak tahu maksudnya. Nah, itu yang dimaksud orang sedang mencari dalam keputusannya, dalam kata-katanya. Dia mencari sesuatu apa yang diucapkannya yang tidak sesuai dengan hatinya. Berikutnya, ini adalah sebuah variasi dari pokok. Anda membuat apa yang Anda tabur. Nah, apa ini? Dikatakan ini adalah sebuah kata yang bervariasi dari pokok perkataan yang kita ucapkan. Anda menuai apa yang Anda tabur. Nah, ini seperti saya katakan tadi. Apa yang tuai sama dengan apa yang kita tabur. Seperti seorang petani. Kalau dia sedang menaburkan bibit padi, benih padi yang ditaburkan itu rindu, dia akan tumbuh menjadi buah padi. Itu yang dimaksud. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat 21 ini, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Jadi perkataan yang keluar dari hatinya, itu keputusannya masih dipikir-pikir. Apa yang saya ucapkan tadi itu ya, benar atau tidak ya? Apa yang saya lakukan itu benar atau tidak ya? Jadi dari timbul hatinya akan keluar kata-kata, itu jadikan keputusannya. Jadi kalau kita melihat ayat 20 ini adalah sebuah variasi perkataan-perkataan yang membuat apa yang dituai itu juga apa yang ditabur. Berikutnya dikatakan ada akibat dari apa yang diucapkan. Jadi apa yang diucapkan itu ada hasil gitu ya. Jadi kalau kita kata-kata kita membangun menjadi berkat orang lain. Mungkin kita sedang memuji Tuhan, perkataan pujian itu bisa menguatkan orang lain. Ya, itulah adalah apa yang kita ucapkan, yang ditabur sesuai apa yang dituai. Ya, puji Tuhan. Bukan lagi dikatakan harus menanggung yang kita katakan. Coba kita baca juga ayat 21-nya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemamkannya,
akan memakan buahnya. Seorang lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Ini berbicara apa? Suatu akibat dari kata-kata yang kita ucapkan. Ada akibat dari apa yang dibicarakan. Jadi kalau kita membangun sesuatu yang jahat, hati-hati. Bisa-bisa orang itu melakukan hal yang jahat. Tetapi apa yang kita katakan, ucapan itu membangun. Itu bisa orang yang mendengar pun membangun. Jadi apa yang kita tuai, kita punya akan menabur apa yang kita katakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah harus menanggung yang kita katakan. Jadi apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita sampaikan, baik itu didengar anak kecil maupun orang dewasa, jadikanlah perkataan ini berkat. Jadilah perkataan kita ini menjadikan perkataan yang indah di depan orang. Sehingga orang itu juga mencontoh perbuatan apa yang kita lakukan dan dia bisa melakukan lagi apa yang kita kerjakan. Itu ayat yang ke-20 dan 21. Sekarang kita masuk pada ayat 22 dan ayat kita kiri sampai ayat 24 ya. Ayat 22. Dikatakan demikian. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Wow, luar biasa ya. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Ternyata Tuhan berkenan kalau kita mendapat istri yang baik. Nah, baik. Ayat 22 ini berbicara siapa menemukan istri, menemukan sesuatu yang baik. Tapi juga ada juga menemukan istri malah berpisah ada ya. Mungkin punya istri, punya anak, bisa juga berpisah. Tetapi ayat ini tujuannya adalah kalau mendapat istri itu adalah perkenan di hadapan Allah. Artinya apa? Kita juga mendapatkan istri enggak sembarangan ya. Tentu kita berdoa untuk dia gitu ya. Kalau kita sama-sama mengasihi gitu ya. Terus saling mencintai sampai di dalam perkawinan menjadi bapak ibu dari anak-anak itu bisa berkenan jadi Tuhan ya. Jadi ayat 22 ini berbicara tentang siapa menemukan istri, tentu istri yang baik ya. Ia juga menemukan sesuatu yang baik. Karena Tuhan juga berkenan di dalamnya. Mungkin para pria juga menyadari akan berkat Tuhan begitu ya. Kalau saya katakan istri itu baik, ya memang itu berkenan Tuhan. Karena istri menjadikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Ini juga jadi pertanyaan buat kita. Apakah semua orang mendapatkan istri baik? Tentu itu tergantung dari istri kita, bukan? Baik, ayat 23 akan saya baca buat kita bersama. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon. Maaf. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon. Tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Wah. Orang miskin memohon-mohon berbicara, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Apa maksudnya ini? Di dalam ayat 23 ini orang miskin yang bijak berbicara dengan rendah hati ada loh. Ayat 23 ini berbicara orang miskin yang bijak berbicara dengan rendah hati ada. Ya, saya kira bukan orang kaya saja, orang miskin juga ada sebaliknya. Tetapi ayat ini berbicara juga dan kesombongan membuat orang tidak senang. Nah, apa maksudnya ini? Tadi dikatakan yang bagian B, orang kaya menjawab dengan kasar. Nah, inilah yang membuat
Orang miskin bijaksana berbicara tentang rendah hati. Tetapi orang kaya yang sombong membuat orang tidak senang. Jelas. Tidak ada satu orang pun melihat dan mendengar kalau melihat orang sombong, bukan? Saya juga demikian. Saya belajar untuk tidak sombong. Supaya orang lain melihat saya tidak sombong. Sehingga dia juga melakukan tidak sombong. Sehingga apa yang diucapkan, apa yang dia perlakukan, kesombongan itu akan menghancurkan dalam hidupnya pribadi, lepas pribadi. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ayat 23 ini berbicara dengan jelas. Orang miskin berbicara dengan bijak, dengan rendah hati. Tetapi orang yang sombong membuat orang tidak senang. Itu adalah bukti yang nyata dalam kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun lah saya kira yang senang mendengar orang yang sombong atau melihat orang yang sombong gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ayat yang terakhir pada siang hari ini, pada ayat yang ke-24. Ayat 24 saya katakan, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saya baca sekali lagi ayat yang terakhir untuk bahasan kita pendalaman Alkitab pada siang hari ini. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Apa artinya ini? Baik, saya menemukan adalah kontras ini ya. Di sini ada kontras tentang kawan. Yang katanya yang pertama kawan sementara dan kawan tahan lama. Wah, mungkin jarang kita mendengar kata-kata ini ya. Apa itu kawan? Apa itu kawan? Kawan sementara dan kawan tahan lama. Mungkin kalau kita melihat kawan sementara itu ya mungkin kalau kita melihat kita sedang melakukan sesuatu yang menonjol, orang lain melihat, wah dia lo bisa ini, dia hebat, wah luar biasa dia. Tapi pertanyaannya, kenal? Mungkin enggak gitu ya. Seperti kalau kita melihat suatu pertandingan begitu ya. Tendangannya luar biasa. Itu loh namanya si A, larinya cepat luar biasa. Kita seperti sok tahu, sok kenal gitu. Padahal ya lihat di televisi begitu. Itu adalah kawan sementara. Pada saat kita mengalami sesuatu, dia tahu, mungkin dia butuh, kita bisa menolong gitu ya. Sementara habis itu hilang. Tetapi kalau kawan lama, seperti saudara gitu ya, kita susah, kita senang, dia tahu. Pada saat kita sakit pun dia tahu, itu kawan yang lama, saling masih. Nah, kawan sementara dan kawan tan lama ini ternyata seperti Tuhan Yesus ya. Yesus tidak pernah sahabat dunia yang dapat meninggalkan kawan di saat kesukaran. Nah ini, kalau Tuhan Yesus itu bukan kawan lama atau sementara. Siapapun yang percaya, siapapun menyerahkan hidupnya dan diselamatkan. Dia bukan sekedar Allah, tetapi dia kawan yang tahu persis kelemahan kita. Dia tahu juga kebutuhan kita. Yesus tidak seperti sahabat dunia. Tidak seperti sahabat dunia. Tetapi dia adalah sahabat yang tahu di saat kesukaran. Nah ini yang penting. Kadang-kadang kalau kita mengandalkan kawan dunia itu, pada saat kita mampu, kita jaya, dia mendekat kita gitu ya. Tapi pada saat kita sakit, kita tidak memiliki apa-apa, dia menjauh kita. Itu kawan dunia. Tetapi Yesus sahabat, dia adalah Allah sang pencipta pemilik dunia ini. Dia bukan sekedar sementara saja menjadikan sahabat.
tetapi dia adalah Allah yang hidup. Dia sahabat, tatkala kita mengalami kesukaran pun dia tahu. Saudara sedih, saudara senang, saudara sehat, saudara sakit, datanglah kepada sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus. Sahabat di saat kesukaran yang memampukan untuk kita diselesaikannya. Demikianlah yang boleh saya sampaikan di siang hari ini. Jangan lupa tonton juga live streamingnya. Bapak Penatua Lindra juga akan menyampaikan hal yang menarik. Mungkin akan menambahkan sesuatu yang baru buat kita pelajari. Di dalam kitab Amsal 18 ini ayat 1 sampai 24. Nanti malam akan kita belajar bersama-sama. Mari kita akan akhiri, kita akan berdoa pendalaman Alkitab kita pada siang hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur dalam kesempatan yang indah siang hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama, kami boleh merasakan indahnya bersamamu Tuhan. Dan kami boleh menikmati apa yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesempatan pendalaman Alkitab siang ini yang terambil di dalam kitab Amsal 18 ayat 1 sampai 24. Terima kasih Tuhan, biar apa yang boleh kami sampaikan pada siang hari ini boleh dipelajari bersama dan boleh dilakukan sehingga menjadi berkat buat kita bersama. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.